Bismillahirrahmanirrahim. Hukum adi ya. Artinya hukum adi yaitu menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikan suatu barang pada suatu barang dengan lantaran berulang-ulang serta sah bersalah-salahan dan juga dengan tiada memberi bekas salah satu itu pada yang lain. Maka terbagi hukum adi atas 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Ya. Setelah kita membahas 2 hukum sebelumnya, hukum akli dan hukum syar'i ya. Sekarang kita bicara hukum adi. Adi itu diambil kata adat ya. Hukum adi. Hukum adi ini dia kata adat, adiun, hukum adat artinya gitu ya. Berarti hukum adat ini yang jadi hakimnya siapa? Yang jadi hakimnya adat. Ya, adat itu adat kebiasaan, ya, adat kebiasaan manusia itu pun menjadi hakim. Maka muncullah istilah hukum adi. Jadi kan kemarin setiap hukum ada hakimnya. Kemarin hukum akli, siapa yang jadi hakim? Ya akal. Hukum syar'i, siapa yang jadi hakim? Dari mana ini hukum syar'i? Dari Allah. Ya Allah berarti hakimnya. Ini hukum adi. Siapa yang jadi hakimnya? Ya adat. Adat kebiasaan kita gitu ya sebagai manusia khususnya. Nah, kemudian hukum adi ini juga memiliki definisi ya ataupun pengertian. Di sini disebutkan sama Habib Usman hukum adi yaitu menetapkan suatu barang. Ya. Itu bahasa Arabnya itsbatu amrin. Itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Ya, itsbat menetapkan artinya di situ ya. Menetapkan amrin suatu perkara ya, li amrin bagi perkara. Ini namanya mahkum ya alaih. Ini amrin kedua namanya mahkum B. Mahkum alaih, mahkum B. Au nafihu anhu atau menafikan ya. Nafihu, menafi itu meniadakan. Lawan dari isbat nafi ya. Meniadakan. Meniadakan kunya kemana nih? Ke amrin. Nafil amri meniadakan mahkum alaih gitu. Mahkum alaih anhu daripada mahkum bi. Ini hu'nya nih ke amrin ya, nafiyul amri anil amri gitu ya. Cuma disingkat menggunakan dhamir muttasil. Jadi hukum adi itu menetapkan sesuatu kepada sesuatu agar menjadi hukum. Ya. Ya. Atau meniadakan ya, meniadakan sesuatu dari sesuatu. Ya. Itu hukumnya begitu ya. Itu secara hukum, pengertian hukum. Itu. Cuman kalau ini hukum adi ya, ada tambahannya. Dengan lantaran berulang-ulang ya, bitakrorin, takror berulang-ulang dengan berulang-ulang, dengan lantaran berulang atau apa lagi
serta sah bersalahan. Tuh ya. Tuh. Serta bersalahan. Arti bersalahan tuh boleh ya ada sesuatu tapi sesuatunya nggak ada gitu. Atau bagaimana sebab akibat nih ya. Hukum sebab akibat dah. Hukum sabab akibat. Boleh aja ya ada sabab tanpa akibat, boleh juga ada akibat tanpa sabab gitu ya. Tuh pengertian dari dan sah bersalah-salahan, artinya nggak harus ada sebab pasti ada akibat, atau setiap ada akibat pasti ada sababnya. Kalau menurut hukum adat nggak juga gitu ya. Boleh bersalah-salahan, artinya boleh ada sabab tanpa akibat, pun boleh ada akibat tanpa sabab gitu. Ini berulang-ulang karena sering terjadi gitu ya. Ntar kita kasih contoh habis ngasih ininya. Juga dengan tiada memberi bekas ya, ya tanpa memberi bekas, tanpa memberikan pengaruh ya satu sama lain gitu kan, tanpa memberikan bekas salah satu itu pada yang lainnya. Jadi sabab sama akibat ini nggak bisa memberikan pengaruh apapun. Jadi sebab tidak bisa memastikan akibat, mempengaruhi, pun akibat tidak dipengaruhi juga oleh sabab. Sabab akibat. Contohnya, ini api, ya, ini api, ini angus, itu, ya, di tengah-tengahnya ada apa nih? Api, membakar ya, ya, nah. Namanya hukum adat nih, sebab akibat. Secara adat itu ya, namanya api itu ya bisa membakar. Dampaknya, akibatnya angus ya. Ini sabab, ini akibat. Dengan sebab api maka muncul angus gitu. Ya. Ini api namanya mahkum alaih. Itu ya. Ini mahkum alaih itu yang di atas. Ini mahkum bi. Ya, namanya mahkum bi. Itu. Ya. Jadi isbatu amrin li amrin. Api membakar sehingga angus gitu kan. Nah, ini namanya isbat. Gitu. Jadi secara umum, secara adat kebiasaan manusia gitu, setiap api membakar biasanya apa? Angus ya. Itu namanya api mahkum alaih, kemudian angus mahkum bi. Kemudian tapi bitakrorin, dengan berulang-ulang. Artinya sering terjadinya begitu. Di mana kita ngelihat api nyala ada sesuatu, api mati, sesuatunya angus gitu ya. Ada orang nabun, kita liatin tuh api gede banget tuh tabunan, apinya mati, lihat iya angus, sampah apa keleyang segala macam angus itu tuh ya. Terus pindah lagi, ada orang lagi bikin areng, bakar kayu, itu kayu dibakarin, perhatiin api mati, kayu angus ya. Ternyata berulang-ulang kita sering menyaksikan bahwa umumnya api itu bisa bikin apa? Angus. Secara apa? Adat gitu ya. Nah, namanya dengan berulang-ulang. Gitu. Pokoknya di mana saya ketemu api lagi nyala, ada sesuatu di situ. Ya kalau sesuatu itu langsung bersentuhan, angus. Kalau masak air mah mendidih ya. Kalau masak makanan
matang gitu ya. Nah, itu tuh. Itu semua mau angus, mau mendidih, mau matang itu namanya akibat. Dari kerjaan siapa? Kerjaan api gitu ya. Api menyebabkan angus, api menyebabkan matang, api menyebabkan mendidih gitu. Nah, akibat namanya mahkum gitu. Makanya itu pun berulang-ulang. Di mana kita ngelihat orang lagi masak nih, bau masakan nih, ada asap, kita masuk pasti ada apa? Ada api. Itu. Mau di rumah makan, warteg, mau restoran, atau di rumah-rumah orang-orang gitu, ada asap, bau makanan. Nah, lagi masak nih, masuk kompornya nyala, ada ini nih, tuh ya, berulang-ulang namanya. Terus apa lagi? Serta sah bersalah-salahan. Artinya sah bersalah-salahan boleh aja gitu. Ya, boleh aja. Kadang-kadang api ada, ini nggak ada gitu. Nah, sabab mah ada, api ada, tapi akibatnya nggak ada. Atau sebaliknya, ini ada, tapi ini nggak ada. Boleh nggak begitu? Boleh. Kenapa? Sebab dia hukum adat. Itu berarti bahasa sah bersalah-salahan, artinya nggak harus di mana api harus angus ada, di mana api ada matang mesti ada, enggak gitu. Berarti menandakan hukum adat nggak pasti gitu. Hukum adat sesuatu yang nggak pasti. Dari mana taunya nggak pasti? Sebab sah bersalah-salahan. Arti sah bersalah-salahan boleh ada sabab tanpa akibat, boleh ada akibat tanpa sabab. Gitu. Contohnya mana? Contohnya, itu zaman waktu Nabi Ibrahim dibakar, apinya bukan pakai kompor gas bakarnya, ya, bukan pakai tabunan dari keleang. Dari apa? Seluruh rakyat, ya, Raja Namrud disuruh nyari kayu bakar. Ayo rakyatku, kumpulin kayu bakar sebanyak-banyaknya. Itu dalam riwayat tumpukan kayu bakarnya aja sama kayak bukit, saking banyaknya. Dibakar, nyala tuh, menggebur. Begitu mau dilemparin, Nabi Ibrahim ada yang berani dekat lah. Kenapa? Lah panas. Dari jarak sekian meter aja udah keberasa panas, apalagi mendekat. Bagaimana ya ngelemparinnya ini? Gitu. Maka keluar iblis ngasih solusi tuh. Iblis emang jahatnya. Bisikan namanya, bikin apa? Bikin ketapel, bikin selepetan. Wah, betul raksasa tuh. Tuh munculnya selepetan dari situ tuh. Di zaman Nabi Ibrahim. Jadi tuan ente mas selepetan. Ya, gitu. Ya, bagaimana nih ya? Kalau dilemparin begini, ya kagak sampai api, dideketin kita nggak kuat saking panasnya. Bikin selepetan pakai karet. Nah, diukur nih, kira-kira tarikannya ya seapa yang kira-kira begitu dilepas, tahu-tahu dia berusaha di tengah api jatuhnya. Begitu. Itu selepetan ide dari iblis. Makanya yang main selepetan temennya iblis. Ya kalau buat jahat ya. Kayak bocah kamu dulu kan ngapain emang? Dulu waktu masih kecil, kamu rawa nih masih banyak kebun ya. Ya kalau siang, yuk kita nyelpet burung gitu. Kita mah belum tahu dari mana selepetan ini ya, tempat burung ya, pakai tanah lempung atau pakai batu. Ya. Oh begitu kita ngaji, berarti gua pernah jadi anak buah iblis dulu, main selepetan soalnya. Ya, tuh ya, akhirnya pakai selepetan, begitu dilepas, brus, jatuh di tengah-tengah api. Itu kobaran api yang luar biasa, disaksikan tuh sama orang-orang. Ya Ibrahim, mati dah, angus dah, pokoknya jadi abu gitu. Tapi begitu api padam, ya ada api tuh, gede lagi nih mah. Ya umumnya api padam ketemu angus gitu kan. Ini mah api padam, Nabi Ibrahim seger buger, gitu ya. Wah Bang Ulet cepet amat sih api matinya ya. Begitu malah ngomong begitu. Lu ngapa? Enak banget kayak di kamar hotel bintang 5 pakai AC tuh, jadi adem ya, jadi sejuk begitu tuh. Padahal ada dalam api. Lo kok bisa begitu? Ya bisa lah. Orang api mah masuk sabab ke dalam hukum adi. Ada dia, belum tentu adanya ini. Nabi Ibrahim contohnya. Gitu ya.
Tuh, maka di situ dikatakan maka sah bersalah-salahan. Artinya kadang ada api tanpa angus, kadang ada angus tanpa api. Ya. Kalau contohnya lagi misalnya ini golok gitu ya. Ya. Ini putus. Ya. Putus atau kepotong gitu. Gitu kan? Di sininya memotong dia atau memutuskan, ya kan? Ya. Setiap kita ketemu orang lagi motong, ya pasti yang digunakan dua alat. Kalau nggak golok, pisau, ya gitu. Nah, motong apa nih Pak Haji? Motong kambing, lihat pakai golok. Wah iya, ya golok digerakin buat motong. Leher kambing, leher sapi, leher kebo putus tuh, kepotong. Gitu ya. Atau pakai pisau buat ngiris. Ya. Itu bawang cakep banget jadi halus, Pak. Ya, pakai apa itu? Diiris pakai pisau. Nah, berarti itu pisau ketika bergerak memotong jadi kepotong tuh, ya. Jadi pada putus tuh. Gitu. Itu namanya pisau golok sabab, putus kepotong akibat. Tapi ada juga ya golok ada, ini akibat nggak ada. Kayak siapa? Ya Nabi Ismail contohnya. Berarti tuh Nabi Ibrahim ngasih goloknya, ya boleh dibilang berhari-hari dah, supaya benar-benar ketika digorok ke leher anaknya nggak keberasa les atau putus gitu ya. Habis di asal nih dites, coba tes dulu nih. Pakai belah apa ya? Kalau kayu mah empukan batu dah gitu. Pakai buat belah batu. Kagak pakai tenaga itu belah batu. Baru tempelin begini, terbelah dua itu batu gede. Wah, tajam ini, mantep ini mah. Batu yang keras belah dua, apalagi leher anak gue yang empuk begitu. Tapi begitu pada prakteknya, golok ada, tajam lagi. Tapi ini kagak ada. Tuh, sabab mah ada, lagi jalanin sabab mah sama Nabi Ibrahim. Digorok-gorok, aduh, kok nggak putus-putus ya? Kata Nabi Ismail, mungkin ayah nggak tega kali ngeliat aku bergerak-gerak. Ikat sekarang tangan pakai ikat, biar aku nggak bergerak, ikat. Potong, nggak bisa juga, mungkin nggak tega juga kali ngeliat aku masih ngeliat mata ya, apa namanya, nggak ketutup gitu matanya, tutup dan matanya tutup, nggak bisa. Sampai kemudian datang gantinya domba gitu ya, atau kambing kibas. Itu ada, sababnya dijalanin, goloknya ada, memotongnya di jalan sama Nabi Ibrahim. Tapi ini akibatnya mana? Gitu. Iyalah, orang golok masuk ke hukum adi, sah saja. Sah bersalah-salahan. Artinya apa? Golok ada, tanpa ada akibat. Gitu ya. Nah, kenapa? Sebab masuk ke dalam hukum adi. Tuh. Jadi boleh bersalah-salahan gitu maksudnya. Nah, terus tanpa memberi, ya, dengan tiada memberi bekas salah satu itu pada yang lain. Artinya nggak bisa memberikan taksir. Nah, ini taksir nih. Ini taksir. Tuh, memberikan bekas ini nih. Ya. Tuh, kalau api membakar, kalau golok memotong. Kan apa lagi ya hukumannya? Nasi. Kalau nasi apa? Kalau dimakan kenyang. Nah, kenyang di sini nih. Ya. Kalau nasi matang mah jadi bubur. Kenyang ya. Ininya apa? Taksirnya makan. Nah. Ini bahasa taksirnya namanya ya. Membakar, memotong, makan. Ini akibatnya angus, putus, kenyang. Ini sababnya api, golok, nasi. Ini mah contoh aja nih. Silakan ente kias, ambil contoh yang lainnya. Gitu. Di situ kata Usman, dengan tiada memberi bekas, memberi pengaruh, nggak bisa memastikan atau mempengaruhi satu sama lain. Artinya sebab sama akibat nggak bisa memastikan. Sebab nggak bisa memastikan akibat. Akibat pun tidak bisa dipastikan dengan adanya sabab.
nggak pasti. Makanya hukum adat hukum tidak pasti. Tuh ya. Kenapa? Sebab ini sama ini bukan kerjaan mereka berdua. Ini semua kerjaan musabbibul asbab. Apa artinya musabbibul asbab? Yang menciptakan sebab akibat. Yang menciptakan ini plus yang menciptakan ini. Gitu. Jadi ini makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Perbuatan api membakar, Allah yang ciptain. Pisau bisa motong, Allah yang ciptain. Nasi bisa kenyang orang makan, yang makannya kerjaan makannya Allah yang ciptain. Berarti makhluk sama makhluk mah nggak pasti, nggak bisa memberikan taksir, bekas, pengaruh apa-apa. Jadi yang memberikan pengaruh siapa? Siapa ini? Musabbibul asbab. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sabab, ada musabab. Ingat, di tengah-tengahnya yang mengatur itu namanya musabbibul asbab. Jadi ini hukum adat gitu. Hukum nggak pasti tuh ya, dengan berulang-ulang, dengan boleh bersalah-salahan dan juga tidak memberikan pengaruh. Itu definisi hukum adi begitu. Karena dia yang menjadi hakimnya si adat. Ini adat berkaitan sama makhluk. Makhluk sesuatu yang nggak pasti. Makhluk ini apa? Bukan kita doang makhluk mah. Ini makhluk semua. Emang api apaan? Bukan makhluk. Ya api makhluk. Itu angusnya makhluk. Ya, kerjaan api bisa membakar makhluk. Wa ma ta'malun kata Allah. Allah yang ciptakan kalian dan perbuatan kalian. Kalian itu bukan cuma manusia, ya. Api, nasi, golok gitu. Semua kembali kemari atas kehendak ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh hukum adi begitu. Ya. Maka bahasanya boleh sebab akibat, boleh dibahasakan sabab musabab. Ya. Sabab ini contohnya ya kepada ya. Itu contoh aja api, golok, nasi. Ini musabab, akibatnya atau hasilnya. Ya, mau cari contoh lagi apa ya? Contoh lagi. Ya, tolabul ilmi gitu. Ya. Tolabul ilmi. Itu kan? Apa artinya? Nuntut ilmu. Musababnya apa? Paham. Gitu. Ya. Contoh aja, apa aja contoh mah? Apalagi? Kawin dah. Ya. Biar jomblo semangat nih, kasih contoh kawin. Musababnya apa? Musababnya anak. Ya. Ini buat dalil yang jomblo. Kalau begini Ustaz, bisa dong punya anak tanpa kawin. Oh, bisa. Ya. Bisa nggak? Bisa aja. Ya. Atau
Kawin tanpa anak bisa nggak? Bisa ya. Ini contoh-contoh. Seperti tolabul ilmi ya. Ini sabab namanya. Dapat ilmunya namanya faham. Bisa juga faham ilmu tanpa tolab. Ada juga tolab tanpa paham gitu. Ya. Nah, kenapa begitu? Sabab musabab ini makhluk gitu. Ya, jadi ini semua makhluk. Bagaimana ini? Nanti ini hukum adat ini dilarikan pembahasannya dalam sifat jaiznya Allah Ta'ala. Ya, gitu. Tuh begitu. Itu buat perbandingan contoh ya. Tinggal dicari contoh-contoh yang lain banyak. Pokoknya semua hal-hal yang sifatnya adat, perbuatan kita atau perbuatan makhluk yang lain, kemudian sering ada hasilnya, itu namanya contoh sabab dan musabab. Itu semua masuk ke dalam kategori bilangan hukum adi ya gitu. Nah sekarang isinya gitu. Maka terbagi hukum adi atas 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Ada 4 katanya tuh muatan hukum adi ya. Kalau kemarin hukum akli ada berapa muatannya? Hah? Hukum akli wajib, mustahil, jaiz. Hukum akli itu ya. Hukum syar'i ada berapa muatannya? Ya. Terbagi 2 ya, taklif dan wad'i gitu kan? Iya, jumlah semuanya ada berapa? 25. Ya, secara total segitu ya. Ya disebutin di kitab di sini ada berapa? Ya 7 gitu ya. Itu mah tinggal dikembangin aja dah gitu. Termasuk hukum adi pun ada isinya, ada muatannya. Ada berapa kah? Kata Ibu Usman ada 4 muatannya. Pertama, muatannya ada sama ada. Nih ya. Ada sama ada. Mana contohnya sini? Pertama katanya pertambatan. Apa itu? Pertambatan kalau bahasa kitanya. Nah, hubungan itu ya. Pertambat itu hubungan atau keterkaitan. Keterkaitan, hubungan ya. Tentunya pertambatan. Nah, ini bahasa dulu ya. Pertambatan artinya apa? Ya, hubungan atau keterkaitan ya. Keterkaitan tuh keadaan suatu barang ya. Keadaannya adanya satu barang dengan suatu barang. Ada sabab ada musabab juga gitu. Sama-sama ada nih. Sabab ada, musabab juga ada gitu ya. Nih, ini yang nomor 1, ada sama ada. Ada sabab, ada musabab. Mana contohnya? Contohnya di sini. Seumpama keadaan kenyang dengan keadaan makan. Tuh. Ya. Keadaan kenyang. Kenyang ada. Musabab ya. Kenyang di sini. Kenyang. Karena ada apa? Ada makan. Kok di sononya dicontohkan nasi ya sama ya. Ini mah contoh lengkapnya, tiga-tiganya tuh ya. Kalau ini mah contoh Usman langsung sabab musabab. Di sini mah ada taksirnya gitu tuh ya. Taksir tuh ini nih perbuatan tengahnya. Iya. Jadi sini mau makan kayak contohnya, mau nasi kayak ya. Ya nasi juga kalau dilihatin doang mah ya nggak kenyang kan? Iya makanya ya udah. Kalau sebut makan, ya mau apa sih? Mau roti kayak mau nasi gitu mah, cuma contoh doang mah. Mau nasi kayak mau roti, mau kayak cucur kayak apa aja bebas. Ya. Tuh, ini yang pertama hukum adat isinya ada sama ada. Sababnya ada makan. Musababnya pun hasilnya akibatnya ada apa? Kenyang tuh. Ada sama ada. Ada makan, ada kenyang. Ya. Ini ada makan, ada kenyang, hukum adat. Loh kenapa? Sebab takror. Seringnya begitu. Setiap ada orang makan, umumnya kenyang. Aduh, kenyang banget perut gua. Habis makan ya, ya iyalah gitu. Lah kalau kagak makan kenyang mah masuk angin, gitu kan? Iya. Nah, itu namanya ada makan, ada kenyang, ada sabab, ada
umumnya begitu. Di mana kita ketemu orang ngomong kenyang banget gua habis makan ya gitu. Ada pun yang dimakan mau apa kayak gitu. Yang penting ada sabab, ada musabab. Tuh, karena dia berulang-ulang. Tapi sah bersalah-salahan. Boleh aja kadang-kadang kenyang terus tanpa makan. Ya. Atau makan terus kagak kenyang-kenyang. Karung bolong itu mah. Ya, biasanya begitu tuh. Makan mulu pasal gua. Enggak boleh ngeliat lu. Di mana lu pasti ada makan di situ. Tapi nggak kenyang-kenyang, ya. Ya. Nah, jadi kalau ada yang ngomong begitu sama kita, jawab karena gua hukum adat, gitu. Udah ngaji kan? Ya. Lagi praktek hukum adik, begitu. Iya. Yang budaya memang rakus makan mulu. Tuh ya. Tuh namanya sabab dan musabab ada dua-duanya, ya. Umumnya begitu. Tapi boleh bersalah-salahan, ya. Dan tidak mempengaruhi tadi ya. Tidak memberikan taksir sabab sama musabab. Enggak memastikan setiap makan harus kenyang. Pastinya tuh enggak ada. Pun ya tidak harus kenyang itu disebabkan oleh makan gitu. Ya. Jadi kedua-duanya enggak bisa memberikan pengaruh satu sama lain. Kenapa? Sebab ini bagian makhluk. Ini ya kita itu. Ini dua-duanya makhluk. Semua bagaimana ketentuan yang di sini. Musabbibul asbab. Tuh, satu tuh. Ada sama ada. Yang kedua, pertambatan, hubungan kaitan, ketiadaan suatu barang. Nah, dengan ketiadaan berarti tidak dengan tidak, tiada dengan tiada. Berarti lawan yang atas. Ya. Sekarang yang nomor 2. Tiada sama tiada. Contohnya apa di situ? Kenyang dengan tiada makan. Hah? Tiadaan kenyang. Ya. Tiada kenyang. Ya. Karena dibalik ya, tiada kenyang. Pakai tiada. Tiada kenyang. Terus? Tiada makan. Karena tiada makan. Berarti lawanan yang atas ya. Ini mah ada makan, ada kenyang. Yang bawah tiada sama tiada. Sebab tiada, sebabnya nggak ada. Jadi musababnya ya nggak ada juga gitu. Kenapa? Ya karena dua-duanya nggak ada. Mana contohnya? Nggak kenyang. Artinya apa tuh? Kalau nggak kenyang, lapar lah gitu ya. Iya. Tiada kenyang, lapar. Kenapa lapar? Karena kagak makan gitu ya, tiada makan nih. Nah, itu ya kedua-duanya ya. Yang kedua nih tiada sama tiada. Tiada kenyang karena tiada makan, ya. Tiada makan maka tiada kenyang gitu ya. Jadi bahasa nggak ada sama nggak ada. Gitu. Itu umumnya begitu, berulang-ulangnya begitu. Di mana lapar, aduh perut gue lapar amat ya. Belum makan ya? Ya belum, lapar gitu tuh umumnya. Di mana kita temuin orang bahasanya lapar yang keluar, pasti belum makan. Dan di mana dia belum makan, umumnya lapar gitu ya. Nah itu tuh, namanya tiada sama tiada. Boleh nggak? Ya, tiada kenyang, tapi makan. Bisa nggak begitu? Hah? Bisa aja. Kenyang ada, tapi makan kagak. Bisa nggak begitu? Bisa aja. Ya, itu banyak makanya para aulia dulu orang-orang soleh, ada yang makan seminggu sekali. Ya, ada yang makannya sebulan sekali gitu. Kalau menurut hukum adat, itu kok bisa ya? Namanya makan kan, makan hari ini atau saat ini, beberapa saat kemudian langsung kenyang. Bisa begitu kan? Ini mah makan sekarang, kenyangnya sampai sebulan. Bisa begitu? Ya bisa. Kenapa? Sebab kenyang sama makan itu hukum adat. Nggak harus dua-duanya ada. Boleh bersalah-salahan. Tuh. Jadi berulang-ulang dan bersalah-salah. Dan tidak menyebabkan atau tidak mempengaruhi satu sama lain. Terkadang tiada kenyang, lapar artinya ya, padahal makan ada. Itu. Atau makan ada ya, atau makan tiada tapi kenyang ada gitu ya. Boleh bersalah-salahan.
Kenapa? Ya sebab ini hukum adat gitu. Itu yang kedua, tiada sama tiada. Yang ketiga apa? Keadaan suatu barang. Keadaan suatu barang. Berarti ada dengan ketiadaan, ada dengan tiada. Nah, sekarang positif sama negatif. Lawanan. Ada sabab, ya, kemudian nggak ada akibat. Apa contohnya? Adanya dingin, dingin ada sini ya, dingin ada. Tiada, ya. Diubah dah, jangan baju, tiada bini, gitu ya. Hah? Pas banget nih. Lagi musim hujan lagi. Dingin ada. Kenapa ya ada dingin? Yang kamu punya bini, gitu. Harus nih. Ada dingin karena tiada baju, ya. Ya, berarti bajunya tiada gitu. Maka muncul dingin gitu. Bisa nggak sekarang dingin ada tapi pakai baju? Bisa nggak begitu? Bisa aja, ya. Baju mah ada make, tapi tetap dingin, bisa aja, ya. Atau enggak pakai baju, tapi dingin nggak ada, bisa nggak begitu? Bisa aja. Kenapa? Ya masuk hukum apa? Hukum adat, ya. Jadi ada sama tiada. Yang keempat apa? Ketiadaan suatu barang. Tiada berarti sekarang dengan Keadaan suatu barang. keadaan suatu barang berarti ada di sini. Jadi kadang-kadang sabab ada, musababnya nggak ada. Bisa juga musabab ada, sebabnya nggak ada gitu. Contohnya apa di situ? Angus dengan keadaan air menyiram. Hah? Angus. Ketiadaan angus. Ketiadaan angus, ya. Agak angus berarti ya. Ya. Ketiadaan angus di sini. Ketiadaan angus karena Ada air menyiram. ada air menyiram. Ini air gitu ya. Ya, menyiramnya taksirnya tuh. Atur mah geseng, nggak jadi. Kenapa? Ada air. Gitu ya. Tuh tiada, nggak angus artinya. Angus nggak ada gitu. Kenapa? Ada sebabnya. Karena ada air. Air ada, angus hilang. Bisa nggak sekarang? Angus ada, ya. Air nggak ada. Bisa nggak? Nah, ya pas itu mah iyalah. Orang kebakaran gede yang nyiram, ya angus. Ya kan? Angus ada kan tadi. Angus nggak ada kan? Ya, airnya ada. Sekarang angus ada, air nggak ada. Bisa nggak begitu? Ya bisa begitu. Orang bahkan ditonton doang ya angus akhirnya, ya. Ataupun dua-duanya, salah satunya nggak ada, ya. Bisa begitu. Jadi pokoknya bisa bersalahan, bisa dibalik gitu. Jadi keempat ini nih ada sama ada sabab, ada akibat. Atau ada akibat, ada sabab. Ya. Yang kedua, tiada sama tiada. Sebab enggak ada, akibat enggak ada. Akibat enggak ada karena sebab juga enggak ada. Bisa begitu. Yang ketiga, ada sama tiada. Sebabnya ada, ya, akibatnya enggak ada. Nanti dia, ya, dingin sama baju, ya. Kemudian tiada sama ada. Sebabnya tiada bisa jadi musababnya ada ataupun sebaliknya begitu. Tuh. Maka dari empat macam ini semua menjadi sesuatu yang sering terjadi pada adat kebiasaan manusia khususnya, ya. Maka disebutlah ini keempat muatan hukum adi gitu, ya. Nah, terus bagaimana nih ya hukum adi ini? Yang menjadi hakimnya kan adat kebiasaan. Dia dikontrol nggak ya sama syariat? Itu, ya. Ini menjalani hukum adi, ya Nabi yang suruh. Apa kata Nabi? Antum
Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah ini nih. Ya. Ini salah satu dalil kita diperbolehkan menjalani hukum adat. Antum a'lamu bi umuri. Kalian lebih tahu sama urusan-urusan dunia kalian. Hanya yang sifatnya adat, silakan jalanin. Yang menurut kalian maslahat, baik, manfaat, jalanin. Ya. Nah sekarang nih, dulu pergi haji, naik kapal laut. Sekarang canggih, boleh nggak bikin pesawat ya buat pergi haji? Secara adat itu bisa lebih cepat ya, bisa memangkas waktu. Naik kapal laut bisa 6 bulan pulang pergi. Naik pesawat 9 jam 8 jam sampai. Boleh, silakan. Antum a'lam bi umur ya duniakum. Kalian lebih mengetahui terhadap urusan perkara-perkara dunia kalian. Ini yang disebutnya dalil umum. Dalil umum, dalilul am buat menjalani hukum adat. Itu berarti hukum adat tetap perjalanannya dikontrol oleh syariat. Gitu, ya. Sekalipun itu hukum adat, misalnya bahasanya hakimnya adalah kebiasaan manusia, tapi karena kita manusia ini supaya terarah, tetap ada kontrol ya dari Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi bilang begini, ini hadis Nabi begini menunjukkan jalanin hukum adat yang kalian lakukan sebagai manusia, tapi tetap ya dalam kontrol apa hukum Allah dan Rasulnya. Gitu. Nanti kalau adat yang bersalah sama agama itu juga ditentang, adat yang membahayakan itu juga dilarang gitu. Ini namanya a'lamu bi umurikum, kalian lebih tahu mana yang maslahat, yang manfaat. Yang sekiranya kalian nggak tahu ini manfaat apa maslahat ya, ada dalilnya nanti. Ada dalil am untuk mengerjakannya. Nanti ada dalil yang kedua, dalil khos, dalil khusus. Kalau kita nggak tahu ini manfaat atau bahaya ya, gitu. Ini ada kebaikan apa enggak ya? Maka dalil yang kedua, dalil khos namanya. Itu kedua dalil ini digunakan buat menjalani hukum adat. Jadi sekalipun kita manusia nih, silakan kita punya adat kebiasaan gitu ya. Mau ngapain kek? Makanya termasuk makan itu adat kan, makan, minum, tidur. Maka tetap dikontrol pakai agama gitu. Supaya apa? Supaya ada manfaatnya ya. Tuh suruh pakai niat makannya begini diatur gitu tuh ya. Nah, itu kenapa? Karena hukum adat menjalani dan melaksanakan pun tetap ada dalil dalam agama. Dari hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum gitu. Nah. Terus ya, dari ketiga hukum ini ya, dari ketiga hukum ini nih, hapus dulu ya. Ya, ntar kalau nggak sempet nulis apa, silakan nonton di channel YouTube Ali Tosa. Ya, apa namanya Li? YouTube-nya? Hah? Oh, Majelis Al Asadiyah. Subhanul Yom dong bikin channel Subhanul Yom. Kita bikin konten nanti ya. Konten jangan ngaji terus. Jalan-jalan, sepedaan gitu. Dari ketiga hukum ini ya, hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Ini dua hukum pasti. Ini dua ini pasti nih, ya. Ini pasti. Ini hukum tidak pasti dia. Satu nggak pasti, ya. Berarti supaya ini manfaat, ini tetap merujuk kemari. Nanti secara umum ada hidup secara adat. Nah, kemarin larinya ini. Ini buah belajar ini larinya kehidupan kita. Ada hidup secara adat, ada hidup secara ibadat. Nah, tuh. Ini yang dua sifatnya ibadat, ya. Pasti
Ini yang satu sifatnya adat, nggak pasti. Maka nanti supaya ini ada kebaikan ngikut kemari, yang menjadi ibadat, maka ini hidup yang adat harus berkiblat kemari. Tuh. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, siapa orang yang melakukan kebaikan, man amila solihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun, apa? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau hidup adat, hidup umum, bukan cuma ente doang manusia. Ini masuk hewan. Kayak tadi tuh, contohnya, ya ada api, ada golok, ada nasi. Ya kan kenapa? Kan makhluk mereka juga. Emang contohnya mentang-mentang makhluk manusia aja? Enggak. Semua itu hewan, bebatuan segala macam juga apa? Makhluk. Jadi boleh diambil contoh buat hukum adat. Ya, kenapa? Sebab adat itu mencakup semua makhluk tanpa terkecuali. Gitu. Makanya termasuk hidup adat, ya hidup semua makhluk, hidup hewan, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Masuk kemari. Tuh. Makanya turun yang dua ini sebagai isinya agama buat menaikkan si adat menjadi ibadat. Tuh, ya. Jadi ketiga hukum ini nanti bakal manfaat semua buat manusia mah, baik dunia maupun akhirat. Ya, kenapa yang adat juga jadi manfaat buat di akhirat? Karena ketarik sama dua hukum yang di atasnya, yaitu hidup ibadat, hidup secara ibadat, bukan hanya hidup secara adat. Itu. Tuh, dalam Al-Quran itu siapa orang yang kata Allah, man amila solihan, solihan tuh hukum syar'i. Ibadah, fahuwa mu'minun, hukum akli, iman. Nah, digabungin, falanuhyanahu hayatan thayyibah, naik rating hidup adat menjadi rating hidup ibadat. Itu di dalilnya. Tuh. Makanya kenapa disodorin tuh tiga hukum ya, biar hidup lu selamat dan bahagia. Begitu. Ya, tuh Allah nyetel hidup kita begitu ya. Sebab hidup ini mah hidup nggak pasti nih. Ada 4 macam. Ini contoh yang di sini dikasih contoh sampai Usman bukan cuma buat manusia tuh, ada bahasa lapar, ada bahasa kenyang, ada bahasa dingin, ada bahasa baju, ada bahasa angus itu kan. Itu makhluk semua gitu, ya. Itu mereka secara hukum adat semua punya porsi yang sama. Mau manusianya, mau binatangnya, semua dikasih sama Allah, nikmatnya, karunia-nya semua sama. Tapi yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain punya 2 hukum yang di atasnya. Bahkan yang satu ini bisa naik menjadi hidup ibadat, hayatan thayyibah kalau pakai yang ini. Tuh, solihan syar'i bahwa mu'minun akli. Digabungin jadi hayatan thayyibah. Ini naik kemari. Jadi menjadi hidup yang sifatnya ibadah gitu. Jadi larinya nanti kemana? Ibadah. Pokoknya hidup kita semua tuh ya, semua apapun yang kita lakukan ya, selama punya modal 2 ini, iman nih, 2 hukum ini nih, akli sama syar'i, kita jalanin, kita gabungin, itu semua perkara adat, ada kebaikan, ada pahalanya semua. Ya, gitu. Tuh, itu pesan yang tersirat daripada hukum adi. Kenapa? Sebab hukum adi hukum yang nggak pasti. Tuh, mesti berulang-ulang terjadinya. Ya, kemudian boleh bersalah-salahan. Kemudian tidak bisa memastikan satu sama lain. Kenapa? Sebab yang pasti hanya 2 tuh, akli dan syar'i. Maka ketika itu adat mau jadi hukum yang pasti juga, ya, maka ikut berkiblat kepada kedua hukum yang sebelumnya, gitu ya. Dalam bahasa Quran menjadi hayatan thayyibah atau hayat yang sifatnya ibadah, gitu. Jadi tinggal ente mau hidup pakai cara apa nih, gitu. Mau pakai cara yang ini aja, hukum adi aja, hukum yang nggak pasti, berarti hidup ente nanti nggak ubahnya, nggak beda sama makhluk yang lain, gitu. Tapi kalau ente sebagai manusia mau menjalani hukum yang 2 sebelumnya, syar'i dan akli atau akli dan syar'i, maka hidup yang ketiga ini menjadi hidup yang berbeda dengan makhluk yang lain. Tuh, maka disuruhlah kita mempelajari yang 2 ini. Makanya kenapa ditaruh pertama dan kedua, hukum adi ditaruh yang paling bawah, sebab ini mah umum buat semua makhluk.
Ini kerjaan yang dua di atas khusus buat manusia. Kalau ente jalanin ini pasti ngikut. Ini namanya nanam padi, ini namanya rumput. Enggak usah pakai nanam rumput, padi aja lu tanam, nanti juga rumput tumbuh gitu. Maka ketika orang menjalani akli dan syar'i, dijalani sama dia, maka adatnya berbeda. Gitu ya. Dia punya adatnya bukan lagi adat seperti makhluk pada umumnya, tapi adat yang membawa kebaikan. Namanya hidup ibadah atau adat ibadat, ya. Al ibadah wal adah, nanti ujungnya begitu. Kata ulama, al ibadah ada. Silakan lihat di hikamnya Imamul Haddad. Al ibadah ada, kata Imamul Haddad. Ibadah itu adat. Mana nih? Bongkarnya kemari. Gitu. Kalau kita paham ini bahas ini kan paham. Al ibadah adat, gitu ya. Artinya ini bisa berubah menjadi ini, dan ini akan menjadi sebuah kebiasaan menjadi ini. Jadi adat kita sehari-hari bukan lagi adat umum, tapi adat yang sifatnya ibadah, ada kebaikan di dalamnya. Gitu. Dan nanti adat yang dijalani, ya, itu akan bernilai pahala. Kenapa? Karena berkibat kepada ibadah. Al ibadah ada. Itu yang dijelaskan oleh Imamul Haddad. Itu bahasa Imamul Haddad. Ini penjabarannya bahasa Habib Utsman bin Yahya. Jadi ulama itu bagi tugas anak pakai cara yang singkat, cara memahami anak pakai bahasa ente. Itu dalam kitab Sifat 20. Digabungin, ketemu akhirnya. Jadi ulama ini bagi tugas, ada tugas yang ngurusin fikih, ngurusin tauhid, termasuk ada ngurusin masalah adat. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, pokok pembahasan Ihya 4 jilid ada 4 pembahasan. Pertama, masalah ibadat, kedua masalah adat, ketiga masalah ya muhlikat, ya, keempat masalah munjiat. Ibadat yang adat ini dia nih. Imam Ghazali bongkar dengan caranya dalam kitab Ihya. Dalam Ihya dibongkar di masalah hukum adit, ya, hukum adit atau al ibadah adat dibongkar dengan versi Imam Ghazali dalam kitab Ihya, ya. Nanti dua ini udah tahu, ya, udah bisa jalanin, maka tahu mana muhlikat yang membahayakan, mana munjiat, mana yang menyelamatkan, gitu. Jadi semua, kalau kita perhatikan, cara ulama itu punya rumus masing-masing. Intinya mah ya sama, bakal baliknya kemarin nanti nih. Nah, untuk berkiblat kepada ini. Jadi semua hukum yang dipelajari, termasuk muatan dan isinya, dengan cara dan rumus yang berbeda, ya, berbeda-beda daripada ulama, tujuannya satu, buat menghantarkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebab secara hakikat produk hukum yang tiga ini semua kembali kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Ya. Tuh, jadi ini betul-betul apa namanya ya, ngarahin kita banget, ya. Ngarahin kita banget. Nanti mau pakai versi siapa nih? Pakai versi sifat 20, ya ini penjabarannya. Mau pakai versi Imamul Haddad, silakan baca kitab hikam beliau dan syarahnya dia Al-Adah Ibadah. Mau pakai cara Imam Ghazali lebih tinggi lagi, silakan bahas tuh ibadat, adat, muhlikat, munjiat, gitu. Dan seterusnya. Ya, begitulah yang berkaitan dengan hukum adi. Ya. Nah, jadi kita nih sudah selesai bahas, ya. Sebelum masuk kepada pembahasan materi kitab Sifat 20, Habib Utsman sudah menjabarkan tentang 3 hukum, ya, akli, syar'i, dan adi. Ini sebagai modal kita buat melangkah ke jalan selanjutnya. Kenapa? Karena kita mau mendapatkan hayatan thayyibah lewat pintu yang ketiga ini, gitu ya. Makanya kitab Sifat 20 nih, kata kita mah sifat kitab tipis dan pendek pembahasannya. Tapi kalau kita mau bongkar begitu muatannya, ya. Oh, ternyata justru kitab ini salah satu kitab rumus kehidupan, gitu ya. Menjadi rumus kehidupan bagaimana cara kita selamat, bahagia, dan berbeda dengan makhluk yang lain. Sebab kita pengen keluar dari kategori yang Allah katakan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am, gitu. Bagaimana caranya supaya kita nggak masuk mereka seperti hewan, kata Allah Ta'ala. Kenapa? Karena punya hidup adat doang, gitu tuh. Bagaimana supaya enggak kita keluar dari kalimat ulaika kal an'am? Ya ini caranya. Pelajari ini, pahami ini, dan amalkan ini, gitu. Atau kita mau keluar dari golongan orang-orang yang rugi.
wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu hukum akli wa amilus sholihat hukum syar'i. Apa emang itu artinya? Wa tawassabil haqi wa tawassabil sabri, interaksi antar manusia hukum adil begitu. Kembali kemari, ini pokok soalnya hukum gitu ya. Jadi tinggal tergantung versi mana ngambilnya. Versi Qurannya begini, versi hadisnya mana? Itu Nabi bilang antum a'lamu bimudnya. Versi para ulamanya Habib Usman, sifat 20, Imamul Haddad, Imam Ghazali, dan yang lain banyak masih. Semua begitu. Tinggal beda cara dan rumus masing-masing. Gitu ya. Tujuannya satu, buat menghantar kita menjadi manusia yang selamat, punya hayatan thayyibah. Gitu. Nah, nanti baru kita masuk, karena ini kitab sifat 20 mau bicara hanya hukum akli dan pembahasannya, penjabarannya, maka nanti fokusnya ya kemari ya gitu. Kata Ibu Usman, ini sekedar rumus singkat aja ya. Silakan ente mau ngaji lebih panjang lagi, mau syar'i silakan ngaji dalam kitab-kitab fikih gitu ya. Mau ngaji adi silakan ente baca kitab-kitab tasawuf yang membongkar adat para ulama seperti apa, adatnya para nabi bagaimana, adatnya orang-orang soleh itu apa aja yang mereka lakukan. Silakan ngaji dalam kitab tasawuf. Jadi semua kembalinya kepada ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Jadi intinya ngapain? Ngaji gitu, ngapain lagi? Lah ngaji-ngaji juga ya. Udah capek-capek nulis dengerin, itu malah ngaji lagi baik. Emang kasih itu larinya kemana lagi? Ya, jadi intinya semua ngaji gitu. Makanya bahasa ngaji kata Nabi, ya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jangkauan ngaji itu jauh sampai mati ya. Iya. Jadi ngaji ginian sampai mati gitu. Kenapa? Sebab isinya di situ. Kalau bukan ngaji ya mana dapat ginian gitu ya. Makanya dalam hidup sesibuk apapun kita jangan pernah tinggalin ngaji sekalipun. Mentok-mentok sebulan sekali dah. Ya, apalagi yang seminggu bisa beberapa kali bagus. Seminggu sekali ya lumayan. 2 kali. Ini mah sebulan sekali mah jangan sampai los. Ya, emang kenapa? Ya sebab kalau hayatan thayyibah ya ini. Yang mana lagi? Ya, begitu. Saya mau dapat hayatan thayyibah. Ente pengen enggak hidup selamat, bahagia? Bukan ente doang. Semua orang manusia pengen hidupnya selamat, hidupnya bahagia, hidupnya sukses, hidupnya jauh dari hal-hal yang enggak diinginkan. Bahkan pengen mendapatkan semua keinginannya, harapannya, obsesinya. Pengen begitu, pengen. Semua orang, iya. Tahu nggak jalannya? Tahu sih. Taunya pakai cara siapa? Ya, cara gue dewek. Ya udah pasti salah cara lu mah. Gitu. Kalau mau tahu caranya, cara ini. Cara apa? Ya cara agama. Tuh dibimbing satu-satu. Kalau cara ini sudah dipastikan selamat, bahagia, sukses, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi intinya kemana? Baliknya ngaji lagi. Ya. Jadi ketika kita bisa hadir ngaji ente alhamdulillah, ini anugerah ya Allah, alhamdulillah bisa ngaji, berarti Allah pengen kita selamat bahagia. Kenapa? Karena Allah pengen bimbing kita buat memahami ya yang tadi dijelaskan seperti itu ya. Ya. Jam 11 tuh ya, atau udah ngopi nih baru selesai ngaji. Udah sampai sini dulu ya. Ya besok baru kita masuk ya pembahasan secara khusus tentang masalah apa isi sifat 20 ya. Nah, mudah-mudahan sekalipun nggak paham, anggap aja paham lah ya. Ya kita mah orang disuruh ngaji doang sih ya. Ngaji, ya Allah, engkau suruh saya ngaji doang kan? Adapun paham urusan engkau. Ya, sekarang saya udah ngaji, tolong kasih paham ya Allah gitu ya. Iya. Karena engkau suruhnya cuma saya ngaji kan belajar. Saya udah lakukan belajar, ngaji, hadir majlis sudah ya Allah. Tinggal pahamnya, ilmunya dari engkau. Tolong berikan saya paham dan ilmu gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu semua kepada kita, ilmu yang manfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'na bima 'allamtana rabbi. Bismillahirrahmanirrahim.
ربي فقهنا وفقه أهلنا وبارك لنا في ديننا وعلي كل أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وحل أتكيا نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب صحبه الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يشاء برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على الذي أشركنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لدينا ربي ومولودينا والأهل إخواني وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجود من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سول صلى سلام ربي عليه عد الحب وآله بعدادة صحبي والحمد لله في البدر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول